Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian usaha dan energi untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar IPA Fisika. Yang pertama, pengertian usaha. Usaha mengandung pengertian sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Agar usaha berlangsung, maka gaya harus dikerahkan pada suatu benda hingga benda tersebut menempuh jarak tertentu. Bisa dilihat pada gambar di atas, seorang atlet yang mengangkat beban dan beberapa orang penyelam yang mendorong kapal selamnya. Kemudian ada dua syarat terjadinya suatu usaha. Yang pertama, adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah sepanjang garis lurus yang searah dengan arah gaya. Dengan rumus seperti gambar di atas, W sama dengan F delta dikali delta X, di mana W adalah usaha yang dilakukan pada suatu benda dan F adalah gaya yang bekerja pada suatu benda, dan delta X merupakan perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Bila gaya yang bekerja pada suatu benda tidak searah dengan arah perpindahan benda itu, maka usaha yang dilakukan akan lebih kecil. Dengan rumusnya, W sama dengan F cos alpha dikali delta X. Selanjutnya ada energi. Energi merupakan kemampuan melakukan usaha. Energi merupakan konsep paling penting dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi, energi dapat didefinisikan juga secara ringkas, dan di sini akan didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Yang pertama ada energi dan perubahan energi. Energi tidak memiliki massa, tidak dapat diamati, dan tidak dapat diukur secara langsung. Akan tetapi dapat kita rasakan perubahannya. Energi dapat menyebabkan perubahan pada benda dan lingkungan. Seperti pada gambar, ialah energi matahari sebagai sumber energi utama. Energi mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya pada api unggun, terjadi perubahan energi kimia yang ada di dalam kayu menjadi energi cahaya dan energi panas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk energi. Konsep bentuk energi tidak terlepas dari perubahan energi, karena yang berubah adalah bentuk energi. Seperti pada contoh di gambar, jika seseorang meletakkan bola di tempat yang lebih tinggi, kemudian bola tersebut menggelinding ke bawah, pada saat bola berada di tempat yang tinggi dan diam, ia memiliki energi potensial. Dan ketika bola bergerak, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Selanjutnya ada sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Ada dua sumber energi yang berkaitannya dengan mekanika. Yang pertama, sumber energi kinetik. Energi kinetik adalah energi gerak yang dimiliki oleh benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani yaitu kenitos, yang artinya bergerak. Jadi kamu pasti tahu kan kalau setiap benda itu bergerak. Seperti pada gambar,
Sebuah benda memiliki laju awal VO dan laju akhir VT dan bergerak sejauh S. Maka untuk menghitung nilai percepatan A, kita menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Yang kedua, ada energi potensial. Energi potensial diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam suatu benda atau dalam suatu keadaan tertentu. Energi potensial dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, energi potensial gravitasi, dan yang kedua, energi potensial pegas. Contoh gambar di atas, seorang anak yang menggelindingkan bola dari atas bukit ke bawah itu memiliki energi potensial gravitasi, dan sebuah apel yang jatuh dari pohonnya. Adapun rumus dari energi potensial dan energi kinetik itu sendiri. Yang pertama, rumus energi kinetik dinotasikan dengan EK sama dengan M dikali V, di mana EK merupakan energi kinetik benda dan M merupakan massa benda dan V merupakan kecepatan benda. Sedangkan rumus energi potensial dinotasikan dengan EP sama dengan MGH, di mana EP merupakan energi potensial benda, M merupakan massa benda, G merupakan kecepatan gravitasi, dan H merupakan ketinggian dari benda itu. Dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat kita rangkum menjadi sebagai berikut. Usaha merupakan sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Usaha dapat dimaknai pula sebagai transfer energi melalui gaya. Dua hal yang menjadi syarat keberlakuan adanya usaha adalah adanya gaya yang bekerja dan adanya perpindahan. Bila benda yang mendapatkan gaya tetapi tidak bergerak, maka tidak ada usaha yang dikenakan kepada benda itu. Dengan kata lain, bila seseorang mengerjakan suatu gaya untuk memindahkan benda, namun benda yang dikenai gayanya tidak berpindah, maka orang tersebut tidak melakukan usaha. Sekian materi pembahasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.